Minyak narwastu itu pada zaman itu ya dianggap sebagai parfum ya, berasal dari Persia. Kalau kita sekarang ke kubur Yesus di Holy Sepulchre, jadi tempat Yesus dimakamkan tuh sekarang tempatnya ada di bawah dia, agak berapa meter di bawah permukaan itu. Karena mungkin tanah makin lama makin tinggi begitu ya. Tapi di tempat itu dijual minyak ini. Baunya tuh sekian meter itu kita cium sudah baunya. Jadi kayak minyak nyong-nyong gitu. Tapi pada waktu itu ini parfum, pada waktu itu dianggap sebagai minyak mahal. Disebutkan harganya itu 300 dinar. Anda tahu satu upah buruh harian itu adalah 1 dinar. Jadi ini 300 gaji 300 hari, harganya parfum ini cukup mahal. Jadi kita bisa mengerti mengapa Yudas Iskariot komplain dia, ini kenapa minyaknya tidak dijual saja, uangnya bisa dipakai untuk kasih orang miskin. Lepas dari komentar dari penulis Injil ini bahwa Yudas Iskariot punya motivasi yang lain karena dia pencuri, dia suka curi uang dan seterusnya, tapi bahwa apa yang diajukan oleh Yudas Iskariot itu masuk akal ya. Kenapa minyak itu tidak dijual saja? Ini adalah pemborosan begitu. Nah, disinilah letaknya apa yang kita sebut dengan devosi. Devosi itu olah kesalehan ya, piety namanya. Jalan salib ini devosi, rosario jalan itu disebut dengan devosi, keraiman ilahi itu devosi. Beda dengan liturgi. Liturgi itu ritus resmi dari gereja, itu disebut dengan liturgi ya. Ofisi itu liturgi, doa ibadat harian itu termasuk liturgi. Berkat sepeda motor itu sakramentali ya. Sakramen adalah upacara resmi gereja Katolik. Sedangkan devosi itu olah kesalehan. Boleh ada, boleh tidak. Orang tanya, Romo jalan salibnya 14 stasi atau boleh tidak lompat-lompat? Boleh aja, itu devosi. Kalau Anda doa rosari doa jalan salib sendiri lompat ya, dari 1 lompat ke 5, lompat ke 7, lompat. Boleh aja. Sama seperti kita doa rosario. Ada yang doa rosarionya 7 Salam Maria, ada 6, ada 5, ada 3. Gimana Romo tidak sah tuh? Devosi. Boleh dilakukan ya. Jumat pertama ada pentataan sakramen, kok enggak ada Jumat pertama diganti jalan salib, boleh apa enggak? Boleh, karena itu devosi deh. Devosi, masuk devosi dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria saudari dari Lazarus ini itu termasuk jenis devosi. Orang mengungkapkan kasihnya kepada Yesus itu tidak bisa dihargai dengan uang. Ada orang Katolik yang saya kenal cukup baik, cukup dermawan, menyumbang gereja, punya perusahaan besar, royal sekali sama gereja. Pastor dia sumbang, luar biasa, kita acungi jempol. Tapi karyawannya dibayar kayak gaji binatang, gajinya tidak memenuhi standar. Jadi orang tidak dianggap sebagai manusia. Nah ini berani tidak romo-romo uskup mengkritik? Saya tidak yakin uskup berani mengkritik, padahal itu tidak benar begitu. Dia nyumbang ke gereja sebagai devosinya kepada gereja, kepada Tuhan lewat gereja gitu. Tapi dari lain pihak karyawannya dibayar sangat tidak manusiawi, tidak cocok sebetulnya kan begitu. Jadi devosi di perjamuan malam terakhir saya yakin tidak ada jembung emas, piala emas, saya yakin tidak ada. Pasti sangat sederhana perjamuan malam terakhirnya Yesus itu. Sekarang kalau kita lihat nih, emas semua nih. Di altar ini kita pasang emas semua. Apalagi kalau di kota besar kita lihat pialanya emas, luar biasa begitu. Zaman Yesus tidak ada, sederhana. Tapi kenapa bisa seperti orang mengungkapkan cintanya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada gereja, cinta kepada Romo. Saya kuliah tidak 1 sen pun dari keuskupan. Kalau dihitung 1 tahun saya harus membayar untuk kuliah, tahun pertama 300 juta, tahun kedua sudah naik 340,
tahun ketiga sudah naik lagi, tahun terakhir, tahun keempat sudah 400 sekian juta saya bayar. Itu baru uang sekolahnya saja, baru uang kuliah. Lalu untuk makan dan minum lain lagi, harus hitung lagi. Dari mana uangnya? Dari umat Allah yang begitu baik. Devosi mereka kepada pastor, kepada gereja, kepada Tuhan, itu luar biasa. Kita tidak bisa menghitung dengan uang. Cinta itu tidak bisa dihitung dengan uang. Itulah yang ingin dikatakan Yesus pada sore hari ini. Ada perbuatan baik membantu orang miskin, tapi juga ada perbuatan baik yang disebut dengan devosi, mencurahkan cinta yang tidak bisa dihitung dengan uang. Pengorbanan seseorang itu tidak bisa dihargai dengan uang. Itulah yang dilakukan oleh Maria di sini. Yesus mengatakan, let her alone, biarkan saja dia, mengingat hari penguburanku. Yesus akan mengalami kematian, karena itu peristiwa ini merupakan antisipasi dari kematiannya. Jenazahnya akan diminyaki, akan diberi rempah-rempah.